lanjut dulu kepada Pak Wandi selaku pendamping juga dalam lomba atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah Pak, terkait dengan O2SN ini, bagaimana dari para guru sendiri melihat bakat atau minat yang dimiliki oleh adik-adik ini sehingga bisa mengetahui mereka memiliki bakat ini atau menyukai olahraga seperti apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih pada Ibu Desi. Terkait dengan bidang olahraga, jadi kita mencari bibit-bibit untuk anak yang memang hobi di dalam bidang olahraga itu melalui pembelajaran olahraga di setiap hari atau di setiap waktu. Disitulah kita bisa melihat kemampuan para siswa, sebenarnya olahraga apa yang mereka miliki dan kemampuannya di bidang apa. Misalnya di cabang atletik, permainan, kemudian dan di bidang olahraga renang. Nah di sini kebetulan setiap minggunya kita mengamati sebagaimana yang telah kita ajarkan, terutama bidang olahraga, untuk memberikan asesmen terhadap siswa yang punya olahraga tertentu. Seperti yang dilombakan sekarang ini adalah misalnya di bidang lari 100 meter. Anak-anak ini kita kelompokkan yang badannya kekar, tinggi, postur tubuhnya bagus. Kemudian kita seleksi lomba lari, misalnya dalam lomba itu terdiri dari bisa 10 orang, 5 orang, kemudian 3 orang untuk mencari siapa lari yang menjadi juara 1. Nah disitulah kita bisa melihat kemampuan siswa yang larinya tercepat siapa, dan kita ambil dengan ditentukan waktu menggunakan stopwatch. Jadi di situ kita tidak bisa tertipu, sehingga sesuai dengan kemampuan dan bakat anak di bidang olahraga tadi kita bisa seleksi dengan baik. Begitu juga misalnya dalam bidang permainan ada bulu tangkis yang sementara dilombakan itu setiap hari Jumat di gedung keterampilan yang sangat sederhana itu biasa kita bermain dengan anak-anak untuk mencari bibit-bibit siapa yang potensi untuk mewakili lomba bulu tangkis tadi. Melalui itulah kita bisa menyeleksi atau menilai kemampuan siswa yang bakatnya memang di bidang permainan atau di bulu tangkis. Setelah itu, karena ini mengikuti lomba tingkat nasional, maka harusnya anak-anak ini sudah masuk menjadi klub. Misalnya bulu tangkis harus punya klub di masing-masing punya daerah atau tempat tinggal. Tetapi rata-rata di SLB Anima ini belum tertangani secara efektif. Anak-anak ini belum bisa menentukan saya harus punya klub olahraga di bidang bulu tangkis. Maka guru harus pandai-pandai mencarikan yaitu pelatih agar di tingkat nasional nanti memperoleh hasil yang maksimal. Seperti itu. Begitu juga ada lompat jauh yang diikuti oleh peserta putri. Ini juga diseleksi dulu. Lompatan yang paling jauh itulah sesuai dengan tingkat yang dilombakan. Nanti kita cari juara yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu boci. Boci ini diikuti oleh anak yang menyandang Down syndrome. Nah, ini yang sangat kesulitan bagi sekolah untuk menentukan siapa yang bisa mewakili sekolah. Kejadian di tahun yang lalu sudah sampai di Bogor. Ternyata anak ini karena punya rasa takut dengan orang lain sehingga sampai di tempat tidak bisa mengikuti lomba. Ini juga menjadi catatan bagi guru untuk menentukan siapa yang bisa mewakili
sekolah dan provinsi Papua Selatan untuk tingkat event-event di tingkat nasional. Maka dari itu, guru harus pandai-pandai betul bahwa anak ini mempunyai kemampuan dan punya potensi untuk mewakili sekolah atau provinsi Papua Selatan. Saya kira itu.